Telkomsel merupakan operator telekomunikasi terbaik di Indonesia. 55% masyarakat di Indonesia adalah pelanggan Telkomsel. 80% diantaranya merupakan pelanggan Kartu As. Kartu As kini telah hadir di beberapa negara Asia. Dan kini, Kartu As 2-in-1 juga siap melayani kamu di seluruh penjuru Taiwan. Nelpon putus-putus, basi deh. Dengan Kartu As 2-in-1, panggilan kamu akan terhubung dengan jaringan terkuat di Indonesia. Hanya Kartu As 2-in-1 yang bisa melakukan panggilan dari Taiwan dengan nomor tetap. Membuat kita selalu terhubung dengan orang-orang terdekat kita. Jadi, sekarang kamu dapat menikmati tarif nelpon lokal dengan kualitas internasional cukup dengan Rp3.500 selama 2 jam. Kartu As 2-in-1 melepas kangen mendekatkan jarak. Kartu As 2-in-1 lebih dekat, lebih baik. Dunia dalam genggamanmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Intai, jumpa lagi bersama saya Dina Yeni Martia di acara Buka Puasa bersama Kartu As 2-in-1. Pada kesempatan kali ini, Intai kembali menghadirkan Bapak Ustadz Tri Noviantoro Murad. Beliau merupakan mahasiswa doktoral program studi Bisnis Administrasi di National CAI University. Selain itu, beliau juga merupakan Ustadz Pembimbing Pengajian On Air se-Taiwan, penasehat KMIT atau Keluarga Muslim Indonesia Taiwan, serta representatif atau perwakilan dari PKPU Taiwan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Ustadz? Alhamdulillah khair. Alhamdulillah. Terima kasih Mbak Dina. Teman-teman penasaran, pastinya penasaran ya, tema apa lagi yang akan disampaikan pada kesempatan kali ini. Masih tidak jauh tentang Ramadan, tapi ini berputar karena Ramadan juga sudah hampir mendekati Idul Fitri ya. Jadi untuk kali ini kita akan membahas tentang fikih zakat. Baik, Ustadz, hal apa saja nih yang wajib umat muslim ketahui mengenai zakat itu sendiri? Terima kasih Mbak Dina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kembali Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmatnya, di mana di antara nikmat-nikmat yang tidak bisa kita hitung jumlahnya, di mana nikmat yang utama Allah berikan kepada kita adalah nikmat iman dan nikmat Islam, dan juga nikmat kita untuk bisa melaksanakan ibadah, wabil khusus di bulan Ramadan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Dan semoga kita senantiasa mendapatkan curahan rahmat, hidayah inayah, karunia serta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada qudwah hasanah kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Semoga kita mendapatkan syafaat dari beliau insyaallah fi yaumil akhir. Apa yang disampaikan oleh Mbak Dina berkaitan dengan zakat, di mana zakat itu adalah suatu kewajiban kepada setiap kaum muslimin, di mana salah satu daripada rukun Islam itu adalah zakat, di mana zakat ini senantiasa kalau di dalam Al-Quran itu senantiasa selalu diiringi antara salat dan zakat. Nah, ikhwati fillah rahimakumullah, sehingga dengan
sedemikian penting dan wajibnya zakat ini, maka kita pun wajib untuk mengetahui tentang seluk-beluk zakat. Jangan sampai kita pun lalai, lupa, atau bahkan mensepelekan berkaitan dengan kewajiban kita ini, yaitu zakat. Di mana zakat ini, ikhwati fillah rahimakumullah, secara garis besar dia terbagi menjadi dua, yaitu adalah zakat fitrah dan juga zakat mal. Zakat fitrah itu adalah zakat yang sifatnya setiap jiwa yang ditunaikan ketika di bulan Ramadan per kepala atas nikmat yang Allah berikan, nikmat kehidupannya. Tujuannya adalah untuk mensucikan jiwanya. Dimana kita sudah tahu setiap jiwa membayar sebanyak ketentuan yang diwajibkan sebesar bahan kebutuhan pokoknya, dan juga yang lain yaitu zakat mal, zakat harta, atas kepemilikan harta yang Allah berikan kepada kita, dan itu diperoleh dari hal-hal hasil yang halal. Nah, di mana zakat ini, ikhwati fillah, tujuannya adalah untuk mensucikan, tujuannya untuk membersihkan. Di dalam surat Ali Imran ayat 93, Allah Subhanahu wa taala firmankan, khuz min amwalihim shadaqatan tutahhirukum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihi. Ambillah dari sebagian harta mereka sedekah atau zakat itu, tutahhirukum, yang tujuannya adalah untuk membersihkan harta, wa tuzaqi alaihi, dan untuk mensucikan, biha, mensucikan jiwa kita, dan wassalli alaihi, berdoalah atas mereka. Nah, oleh karena itu zakat ini adalah bentuk daripada pensucian jiwa kita dan juga pembersihan daripada harta kita, di mana harta itu harus didapatkan dari yang halal dan kewajibannya adalah dibelanjakan sesuai dengan syariat yang Allah perintahkan. Di mana ikhwati fillah rahimakumullah, aturan zakat itu tidak sembarangan, dia punya aturannya. Sama halnya dengan sholat, sama halnya dengan puasa, sama halnya dengan haji. Dia punya aturan spesifik. Tidak boleh kita asal, tidak boleh sesuai dengan seenaknya kita. Dimana dalam hal ini zakat itu ada hal-hal yang perlu kita perhatikan. Seperti misalnya yaitu berapa yang harus kita keluarkan, syarat untuk dikeluarkan, kepada siapa itu dikeluarkan, dan bagaimana penyalurannya. Dalam zakat fitrah, maka setiap jiwa, kalau di Tawan ini ya Mbak Gina, ini standarnya adalah 200 NT ya, untuk setiap jiwa. Dan ini sebaiknya kalau zakat fitrah itu ini dikeluarkan di mana tempat dia tinggal, di mana tempat dia bekerja, di mana dia hidup. Kita makan hasil bumi Taiwan, kita makan beras Taiwan, sayurnya sayur Taiwan, buah-buahannya buah-buahan Taiwan. Kita minum cencunaica Taiwan dan lain sebagainya. Nah, di mana standar hidup di sini beda dengan tempat kita.
Oleh karena itu, kalau para sahabat dahulu, mereka di mana mereka tinggal, disitulah mereka berzakat, bukan di mana asal mereka. Oleh karena itu, ketentuan besarnya juga disesuaikan dengan di mana kita tinggal, di mana kita bertempat tinggal, ya, di mana kita hidup. Dan kalau untuk zakat mal, zakat harta, ada ketentuannya juga. Di mana zakat itu syaratnya ada 2, yaitu yang kita ketahui dengan nisab dan haulnya. Nisab itu apa? Nisab itu takarannya, batasannya. Dan haulnya itu adalah jangkanya. Haulnya itu adalah 1 tahun komariah. Jadi kalau dari Ramadan menuju kepada Ramadan berikutnya. Dan nisabnya, kalau dari Rasulullah SAW memerintahkan, yaitu adalah untuk takaran 20 dinar emas. Kalau kita setarakan, ya, maka 20 dinar emas ini setara kira-kira dengan 85 gram emas untuk jangka waktu haul 1 tahun. Maksudnya seperti apa? Jika kita memiliki kepemilikan harta yang kurang lebih adalah 85 gram emas, kalau kira-kira kita ini 1 gram emas itu ambillah misalnya 500.000 ya, maka 85 gram emas sama dengan, nanti silahkan kita bisa cek sendiri ya, kita katakanlah 42.500.000. Nah, itu setelah kita kurangi dengan kebutuhan pokok kita, makan, minum, ya, pakaian, pulsa, transportasi, dan lain sebagainya. Dan ketika dia ada nilai sebesar 42.500.000 itu, kalau untuk nilai rupiah, maka dia sudah menjadi wajib zakat. Tapi kalau di bawah itu berarti dia belum wajib zakat. Kalau dia melalaikan, dia sudah memiliki harta sebesar itu tapi dia tidak wajib berzakat, dia berzakat, maka dia berdosa. Ya. Nah, ikhwati fillah rahimakumullah, di dalam jangka waktu 1 tahun itu mengeluarkan sebesar, kalau kata Rasulullah SAW, jika kalian punya 20 dinar emas, maka keluarkan setengah dinarnya, artinya 1/40. Kalau kita persentase itu 2,5% ya, dari total kepemilikan harta kita. Dan itu dikeluarkan, disalurkan, sebaiknya itu ke amil. Boleh nggak kalau kita memberikan secara langsung? Jawabannya boleh. Misalnya katakanlah Mbak Dina sebagai seorang muzaki dan saya sebagai seorang mustahik, contoh. Mbak Dina memberikan kepada saya sejumlah harta yang hendak untuk dizakatkan. Itu baik. Akan tetapi ikhwati fillah rahimakumullah, perlu kita fahami bahwa yang namanya zakat itu adalah kewajiban, bukan karena kebaikan kita. Karena saya baik saya berzakat, bukan. Tapi karena memang kewajiban, Allah perintahkan, maka kita wajib untuk menunaikan zakat kita. Karena kalau misalnya Mbak memberikan kepada saya atau sebaliknya saya memberikan kepada Mbak, kira-kira Mbak Gina akan merasa seperti apa? Iya, berterima kasih, berhutang budi gitu ya Pak. Iya, nah, seperti itulah kira-kira. Mungkin pada kesempatan yang lain, kok ada waktu mau masak, ya, kemudian diberikan kepada yang memberikan itu. Ada hutang budi. Padahal seharusnya tidak seperti itu. Karena lebih baik disalurkan sehingga orang pertama tidak
mengetahui siapa yang memberikan zakat itu, sehingga tidak ada rasa hutang budinya. Yang kedua, supaya rata, supaya tidak ada penumpukan di suatu tempat sedangkan di tempat yang lain sangat kekurangan. Nah, itu. Dan juga supaya insya Allah lebih adil dalam memberikan zakatnya. Di mana aturan zakat itu dia pun tidak boleh diberikan secara sembarangan, serampangan. Tidak boleh kepada ketemu atau hanya maunya kita, tidak. Aturan zakat itu Allah terangkan di dalam Al-Quran, di dalam surat At-Taubah ayat 60, berkaitan dengan asnaf zakat. Innama sadaqatun lil fuqara wal masakin wal amilin 'alaiha mu'allafati qulubuhum wa fi riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa bani sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Sesungguhnya sedekah, maksudnya adalah zakat yang wajib, sedekah wajib zakat itu adalah kepada fakir, miskin, kemudian adalah kepada amilnya, kemudian kepada orang yang ditarik hatinya, mu'alaf, kepada orang-orang yang gharimin, yang berhutang, kepada yang untuk pembebasan budak, kepada orang yang sedang fi sabilillah, berjuang di jalan Allah, dan kepada orang yang sedang dalam perjalanan. Faridatan minallah, sebagai suatu ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Allah. Jadi nggak boleh sembarangan. Wallahu alimun hakim. Allah itu maha mengetahui, maha bijaksana. Ini yang kita kenal dengan 8 asnaf penerima zakat. Jadi ikhwati fillah, tidak boleh kita sembarangan, karena kalau kita kadang menemui ada kesalahan dalam penyaluran pembagian zakat. Contoh, ketika dalam pembagian zakat itu diberikan kepada imam-imam tarawih yang memimpin sholat tarawih, diberikan kepada muazinnya, diberikan pula kepada, misalnya kalau musolah atau masjid itu sedang ada pembangunan, sebagian dialokasikan kepada dana pembangunan masjid. Maka hal ini adalah terlarang. Karena apa? Mensalahi aturan zakat. Kalau memang mau memberikan seperti itu, jangan ambil dari pos zakat, ambillah dari pos infak dan sedekah. Ini perlu kita pahami, meluruskan sesuatu yang biasa salah terjadi. Nah, ikhwati fillah rahimakumullah, maka zakat ini ya sangat mudah sekali untuk kita salurkan kepada orang-orang yang berhak untuk menerimanya, dan juga insya Allah kita ada amil yang bisa membantu penyalurannya. Inilah ya, jadi ikhwati fillah rahimakumullah, tidak ada kata sulit untuk berzakat kecuali untuk mempersulit diri atau enggan untuk melaksanakannya. Demikian Mbak Dina. Oke. Mengenai penyaluran zakat fitrah itu sendiri ya Ustadz, bagi teman-teman yang di Taiwan, teman-teman BMI yang bekerja di sini, ataupun mahasiswa yang mungkin sudah tinggal di Taiwan dan tidak bisa kembali ke Indonesia, itu bagaimana cara menyalurkan zakat untuk teman-teman di Taiwan? Kan saya pribadi tahu bahwa di sini juga masjid-masjid, kita tinggal di negara minoritas yang pastinya. Yeah. Mungkin adakah kemudahan untuk teman-teman menyalurkan zakatnya di Taiwan ini, Ustaz? Terima kasih Mbak Dina. Ikhwati fillah rahimakumullah, Allah sudah memberikan banyak kemudahan sesungguhnya. Maka kita lakukanlah kewajiban kita itu, kita tunaikan kewajiban kita itu
sesuai dengan apa yang Allah perintahkan kepada kita. Nah, di mana insya Allah sudah ada amil-amil zakat yang kita bisa menyalurkan kepada mereka. Ada beberapa caranya. Yang pertama, kita bisa menyalurkannya kepada pihak-pihak atau masjid-masjid yang ada di Taiwan ini. Insya Allah mereka ada stand-stand zakat, infak dan sedekah, atau lewat amil yang sudah ada. Salah satunya adalah PKPU Taiwan, di mana ini bisa disalurkan lewat organisasi-organisasi MIT yang ada di Taiwan, terutama yang di bawah KMIT, Keluarga Muslim Indonesia Taiwan, dan bisa pun mendapatkan kwitansi zakatnya, atau dia bisa ya, yang kedua, mengirimkan kuahau atau surat kepada representatif atau perwakilan PKPU Taiwan ya, pada alamatnya. Kemudian yang ketiga, dia bisa mentransfer zakat infak sedekahnya kepada representatif perwakilan PKPU Taiwan. Atau kalaupun cara ini susah, karena banyak di antara para pekerja itu yang tidak bisa keluar, terutama sekali adalah para pekerja wanita. Kesempatan hanya sebulan sekali atau bahkan setahun sekali hanya boleh keluar, selebihnya tidak boleh keluar. Ini sangat mensulitkan. Akan tetapi alhamdulillah ada kemudahan yang Allah tawarkan, yaitu bagaimana bisa membayar zakat. Kita jemput zakat mereka. Mereka bisa membayar lewat Pak Pos dengan cara mengirimkan alamat via email atau via SMS atau via line. Kalau tidak bisa menulis, tinggal difoto saja, kemudian dikirimkan kepada perwakilan PKPU Taiwan, dan kami akan mengirimkan paket yang kemudian nanti akan dibayarkan langsung di Pak Pos yang datang ke rumah masing-masing dengan kena sedikit cas 95 NT. Sebegitu mudahnya sebetulnya. Jadi tidak ada alasan lagi untuk saya tidak bisa zakat. Dan perlu kita pahami bahwa zakat itu lebih utama ketika dikeluarkan di mana dia tinggal. Itu demikian. Ustadz, zakat itu kan juga merupakan bagian dari berbagi ini. Apa saja nih Ustadz hikmah yang bisa kita dapatkan dari berbagi itu sendiri? Terima kasih Mbak Dina. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan kita untuk mensucikan jiwa kita, salah satunya dengan zakat itu. Dan juga dengan zakat itu akan memberikan banyak manfaat. Manfaatnya adalah kita menjadi orang yang senantiasa mampu untuk melunakkan hati kita. Karena orang yang pelit, kikir untuk mengeluarkan hartanya, maka hatinya akan menjadi keras, susah untuk menerima kebaikan. Tapi kalau orang itu justru mengeluarkan, menginfakkan dengan harta yang baik, bahkan yang terbaik, maka itu mencapai kebajikan yang sempurna. Di dalam Al-Quran dikatakan, lan tanal birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidaklah kalian akan sampai kepada kebajikan yang sempurna sampai kalian menginfakkan apa-apa yang terbaik dari harta kalian. Jadi kalau kita mau mendapatkan kebaikan hati kita, melunakkan hati jiwa, dan mendapatkan tentu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk diri kita pribadi, maka kita infakkan dari yang baik dan juga yang terbaik. Jangan hanya sekadar
cari mana nih yang jelek langsung kita infakkan, jangan, tapi cari yang baik dan yang terbaik. Dan untuk orang lain manfaatnya tentu akan banyak sekali, di mana itu akan menyambung silaturahmi, kekerabatan, di mana dengan infak, dengan zakat itu akan memberikan kepada orang lain kehidupan. Ketika seseorang yang fuqara, seseorang yang miskin, dia tidak bisa mendapatkan, tidak bisa mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari, maka dia akan merasakan senang, dia akan merasakan gembira, dia akan merasakan banyak orang yang memperhatikan dirinya ketika itu, dan orang yang memberi pun akan merasa senang. Inilah hikmah kita berbagi. Jadi ikhwati fillah rahimakumullah, tema besar tahun kita tahun ini adalah syarfi, berbagi penghasilan. Kita perhatikan kaum duafa, kita perhatikan anak yatim. Makanya ada juga program belanja bareng anak yatim. Kita ada program untuk berbagi parcel dengan orang duafa, dan juga berbagi sebar Al-Quran Nusantara. Karena banyak di pelosok-pelosok, di pedalaman yang kekurangan mukena, kekurangan sarung, kekurangan alat ibadah, bahkan kekurangan Al-Quran. Kita sebar kepada mereka. Dengan cara inilah, dengan infak sedekah, itu akan memberikan kemerataan, akan memberikan kepada mereka kebahagiaan. Dan insya Allah dengan kita mau berbagi akan memberikan kepada kita turunnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah ya secara singkat berkaitan dengan berbagi. Nah, dan tidak sulit bagi kita kalau kita mau, kita ikhlas memurnikan niat kita untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu tidak akan sulit. Kecuali kalau misalnya kita enggan, kita berat untuk melaksanakannya. Tapi ketahuilah ikhwati fillah, maka ganjaran pahala itu sesuai dengan apa yang kita niatkan, dan juga sesuai dengan effort, sesuai dengan maksimal usaha kita yang sudah kita laksanakan. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian dengan sekuat kemampuan kalian. Seperti itu. Nah, terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih. Baik teman-teman, seperti yang telah kita dengarkan bersama bahwa di Taiwan telah terdapat badan zakat yaitu PKPU yang bisa dengan mudah menyalurkan zakat kita. Jadi bagi teman-teman yang berkeinginan untuk menyalurkan zakatnya, bisa dengan line PKPU atau dengan Facebook PKPU, kemudian alamat pengirim, nomor telepon, dan alamat transfer pengirimannya. Terima kasih banyak Bapak Ustadz yang telah berkenan berbagi ilmu, kemudian pengetahuannya mengenai zakat yang mungkin selama ini ada salah kaprah dalam memaknainya. Dan ya, semoga kita bisa mengambil hikmah. Semoga berkah insyaallah. Amin. Sekian dulu perjumpaan kita di acara Buka Puasa bersama Kartu Astu Inwan. Jangan lupa subscribe YouTube Intai Channel untuk mengetahui informasi terbaru dari kami. Sampai jumpa lagi di acara selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.